Semangat pagi, kalau saya semangat pagi juga walaupun di sini sore. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sekalipun melalui layar kaca ini. Dan itu tidak mengurangi berkat Tuhan di dalam doa fajar kita. Tadi hambanya Pak Yongki menyampaikan tentang kita ada di dalam kehadiran Tuhan. Saya mau bicara tentang kehadiran Tuhan. Rupanya semuanya bisa nyambung ya, saudara ya. Saya akan bicara tentang kehadiran Tuhan. Saya bisa minta itu ya, saya mau share screen ya. Yang pertama bagaimana kita dalam doa minta hikmat dan pewahyuan. Ya, yang lalu kita bicara tentang mendeklarasikan, mengkonfes firman setiap saat. Karena kita tahu bahwa firman itu ada dalam mulut kita, firman itu dekat. Dan firman itu adalah firman iman. Kata kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Luar biasa. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, saya akan menekankan kata di hadapanku. Nah, ini berbicara tentang di hadapan Tuhan itu berarti kita ada di dalam hadiratnya. Nah, bahasa kerennya, bahasa Latin itu adalah coram Deo. Mungkin kita sudah dengar kata coram Deo. Nah, ini dia. Apa itu coram Deo? Sebelum masuk coram Deo, kita seringkali dalam ibadah terakhir kita terima doa berkat ya, doa berkat. Dan doa berkat itu diambil dari kitab Keluaran ya, kitab Keluaran ya pasal 6 24 27. Di sana itu dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi supaya kita bukan hanya pada waktu di ruang ibadah atau pada saat kita beribadah, tetapi saudara, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, sinar wajahnya selalu ada pada kita. Kasih karunia-Nya selalu dihadapkan kepada kita melalui wajahnya kepada kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang selalu berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, itu kata coram Deo. Nah, ini kata coram Deo itu artinya bahwa ada di hadapan Allah. Makanya tadi kan dibilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan mau kita selalu ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ku datang, dan seterusnya. Dalam hadirat Tuhan, kita akan bebas. Di hadirat Tuhan, kita akan mengalami banyak hal dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, pertanyaan yang sangat sederhana dan jawaban yang sangat sederhana dan praktis yang kita bisa lakukan lewat doa fajar kita yang akan mengawali sepanjang hari kita untuk kita melakukan aktivitas ataupun kita ada di rumah kita, saudara, yaitu bagaimana caranya kita itu ada dalam hadirat Tuhan. Ada 3. Ya. Yang pertama adalah secara ritual seremonial. Hari ini kita kumpul doa, muji, nyembah itu ritual seremonial secara korporat. Tapi kita juga
harus secara individu, secara pribadi. Ya, ini saya ada di kamar saya ini selalu ada gitar. Walaupun saya tidak mahir main gitar, saya main gitar itu 3 jurus aja. CGF, CGF, CGF. Nah, gitu doang. Ya, paling-paling ditambah ya dari C ke G ya ke A minor, D minor, kemudian G balik lagi C. Nah, itu kan lagu ya. Jadi saya cuma bisa itu, tapi saya mau belajar untuk bagaimana saya terus coram Deo, ada di hadirat Tuhan lewat ritual seremonial pribadi saya. Dan ketika saya lakukan itu, apapun yang saya hadapi, saya bisa curhat sama Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya menghadapi yang namanya pelayanan yang sangat-sangat benar-benar membuat saya, kalau saya tidak ngandelin hadirat Tuhan, saya sudah kolab. Saya ditanya, saya itu seperti ada di ruang ICU. Roh saya, jiwa saya, seperti ada di ruang ICU. Kenapa? Terpaan, tantangan dalam pelayanan begitu berat. Cuman satu yang bisa mengobati saya. Salah satunya adalah saya datang kepada Tuhan dengan coram Deo. Ada di hadirat Tuhan. Dan saudara, Tuhan begitu baik. Saya bisa kuat kembali, saya keluar dari kamar, saya kuat. Jujur, saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa, saudara. Kan kalau saudara jemaat, kalau ada masalah, tadi kan di ruangan saya dan ruang konseling. Jemaat itu konseling sama saya. Tapi kalau saya punya masalah, konseling sama siapa? Nggak mungkin saya konseling sama jemaat. Nanti orang bilang, ya sama aja Pak Pendeta masalahnya. Bukan berarti munafik. Bukan munafik. Tapi kan saudara bisa ngadu sama siapa? Ya memang saya ngadu dengan istri, dengan teman-teman yang sejawat dengan saya, ya kan? Yang paling utama saya ngadu sama Tuhan. Disitulah saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saya dikuatkan, saya nyanyi, nyembah, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya cuman Tuhan, saya kesel Tuhan. Oh, saya kesel. Tuhan obati saya. Saya ngomong kesel bukan ngomong di depan orang yang bikin kesel saya. Nanti ngajak berantem. Tapi saya ngomong begitu di kamar, saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Ya paling-paling kalau belum juga saya udah harus istirahat. Istri bilang, kenapa Pak? Saya kesal sekali. Kami doa bersama. Coram Deo. Itu yang memberi kekuatan kepada saya, saudara. Saya bisa kuat. Dan kemudian bukan hanya itu sebenarnya, saudara. Bukan hanya kuat saja. Tapi ketika kita coram Deo, namanya kita itu berhadapan dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan ada di hatinya itu ngomong ke saya. Ya, nanti di sesi berikutnya kalau Tuhan kehendaki, saya mau bicara bagaimana Tuhan itu ngomong sama kita. Tapi saudara, yang saya mau ceritakan, Tuhan ngomong di hati saya. Ngomong di hati saya. Dan itu ketika saya belajar untuk coram Deo secara pribadi, secara korporat, saudara. Itu Tuhan ngomong. Saya kasih contoh, saudara ya. Satu hari saya pelayanan di Kalimantan, bikin namanya camp pemulihan hamba-hamba Tuhan. Seperti yang dulu Pak Yongki, saya di Surabaya begitu. Saya nambahin sesi, habis nambahin sesi, saya minta hamba Tuhan itu maju ke depan untuk saya berdoa. Waktu saya berdoa itu bukan doain yang punya masalah, tapi saya berdoa pada hamba Tuhan ini. Nah, saya mau potong sebentar. Saya cerita ini karena hamba Tuhan tersebut 2 tahun lalu itu cerita kepada saya. Ya, jadi saya tumpangi tangan dia, saya bilang gini, Tuhan berbicara kepadamu bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Kalimantan Tengah. Tapi pesan Tuhan,
Jangan memberontak, belajar taat, belajar rendah hati, belajar tuntunan Tuhan yang baik. Betul, saudara. Pemilihan ketua badan pekerja daerah di Kalimantan, dia nggak masuk hitungan karena model potongannya itu nggak meyakinkan jadi pemimpin. Tetapi dalam putaran pertama dia mendapatkan 61% dan tidak diputar lagi, otomatis dia jadi ketua. Dia nangis dan dia ingat doa yang pernah saya sampaikan. Waktu ketemu di Jakarta, waktu sarapan pagi kita ada meeting, dia bilang begini, Pak Markus, ingat nggak waktu Pak Markus doain saya? Loh, yang mana? Kan saya nggak tahu, saya bilang. Iya, waktu itu Pak Markus bilang doanya yang seperti tadi. Dan betul, makanya dia waktu itu diutus dari Kalimantan sebagai salah satu pemimpin untuk Kalimantan Tengah. Dan itu terjadi. Jadi Tuhan taruh. Jadi kepekaan ini yang bisa terjadi. Saya cerita aja dulu ya. Saya pergi ke Malaysia, itu dulu saya pesawat pulang pergi dibeliin, kemudian nginep dibeliin, makan semua dibeliin, ikut seminar. Ikut seminar di sana itu bahasa Inggris. Sedangkan saya bahasa Inggris, ya kalau saya bilang nggak bisa itu kan saya mengecilkan, saya SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, kuliah belajar bahasa Inggris. Tapi terus terang saja, saya nggak ngerti gitu. Orang ngomong apa conversation aja gitu, saya mesti dengerin dulu. Jadi saya ya udahlah, saya nggak bisa bahasa Inggris lah, gitulah intinya begitu. Saya beli Alkitab itu Alkitab King James. Kalau orang khotbah pakai Alkitab, saya masih bisa nangkep. Tapi kalau udah di luar Alkitab, bahasa Inggris saya nggak ngerti. Sehingga ketika dia ilustrasi, cerita, yang lain ketawa, saya tanya, tadi kenapa? Orang teman saya cerita, saya baru ketawa belakangan. Nah, saya bawa Alkitab bahasa Inggris King James New Version, jadi Inggris yang King James yang terbaru. Nah, teman saya di belakang itu orang Sarawak bilang gini, Alkitabnya bagus ya. Oh yes, saya bilang. Di sini nggak ada. Tuhan ngomong di saya, kasih itu Alkitab. Saya bilang, Tuhan, ini Alkitab kalau saya kasih, saya nggak ngerti ikut seminar 1 minggu ini nanti gimana. Tapi terus bergejolak di sini, kasih itu Alkitab. Saudara, akhirnya Alkitab itu saya kasih. Saya pulang nggak bawa Alkitab, istri saya nanya, Alkitabnya mana? Ya saya kasih, ada Mbak Tuhan yang bilang dia bagus, dia saya kasih. Tapi sebelum itu, saudara, ada sepasang suami istri juga begitu. Tuhan bilang, kasih dia uang 500, itu tahun 80-an. Kasih dia. Saya bilang, keluar negeri, nggak mungkin nggak bawa duit. Ternyata dia butuh duit. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Dia ketemu teman saya, bilang, aku nggak punya duit. Akhirnya teman saya kasih duit 500.000. Jadi saudara, ketika kita koram deo, maka Tuhan itu akan ngomong sama kita. Tuhan berbicara kepada kita. Jadi secara pribadi, kita perlu ada banyak cerita kesaksian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa koram deo. Makanya setiap saat, setiap waktu, saya sendiri, saya ada di kamar, saya nyanyi nyembah. Mungkin durasi nggak lama, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Tapi saya membangun koram deo sama Tuhan. Disitulah Tuhan memberitahukan kepada kita. Yang kedua, secara gaya hidup, dimanapun kita berada, kita itu ada bersama Tuhan. Kiri kanan kita ada Tuhan. Depan belakang kita ada Tuhan. Jadi di tempat kerja pun kita bisa koram deo. Kalau kita koram deo, saudara, Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya belajar itu. Saya koram deo dalam gaya hidup. Yang ketiga, koram deo yang ketiga adalah harus menyingkirkan berhala. Singkirkan berhala. Kalau kita tidak menyingkirkan berhala, maka kita akan sulit untuk mengalami koram deo. Dan bahkan saudara, Tuhan itu mau bicara dengan kita itu sulit sekali. Ya, makanya
Dikatakan ayat tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa itu berhala? Ya, saya tidak akan berteori, saya mau cerita. Saudara, saya dari percaya Yesus, terus kemudian dari waktu ke waktu saya belajar membangun Korambil. Tapi ada saat-saat tertentu saya terlalu sibuk, saudara. Sibuk. Ya sibuk sana sini. Waktu tahun berapa itu Pak Yongki ya itu saya super sibuk itu Pak. Sampai tahun 2000 berapa itu 2010 2011 12 sampai beberapa tahun yang lalu sibuk sekali dan saya jarang-jarang istilahnya secara pribadi. Nah, satu saat saya habis nganter anak sekolah, istri saya lagi meeting, saya tiba-tiba itu ada di hati saya itu membuat saya nangis. Saya ambil gitar di ruang tamu, saya nyanyi. Saya nyanyi satu pujian. Ku nanti engkau Allah kuasa. Saya nangis, saudara. Nggak tahu. Saya nangis. Ku nanti engkau Allah kuasa. Kayak semacam ada yang lewat, ada suara. Suara Tuhan bilang begini, enak aja. Kamu nanti Tuhan. Saya yang sudah nanti beberapa waktu yang lalu. Waduh Tuhan, ampuni saya. Tapi karena lagu ini sudah terbiasa dinyanyikan, ya saya makin kencang. Ku nanti engkau. Tuhan bilang, kamu itu ndablet ya. Aku sudah nunggu kamu. Tapi kamu yang terlalu sibuk. Ya, saya sibuk. Berhala itu bisa kesibukan. Kita waktunya doa, kita nggak berdoa. Waktunya ibadah, kita nggak ibadah. Waktunya kita doa fajar, kita tinggalkan itu. Waktunya kita doa pribadi, kita nggak doa pribadi. Dan kita lebih mengutamakan yang lain. Itu sudah jadi berhala dalam hidup kita. Dan ketika ada berhala, perhatikan. Makanya, makanya saudara itu ini ada gambar Tuhan Yesus di sini. Itu ingin menyinarkan wajahnya, nggak sampai, saudara. Nggak sampai. Nggak sampai, sinarnya itu nggak sampai. Kenapa? Karena terhalang berhala. Makanya kesibukan, hobi, ya pokoknya tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ini adalah berhala dalam hidup kita. Dan saudara saya bilang, ampuni Tuhan. Saya nangis, saya nyembah Tuhan, saya berbahasa roh sampai karena saya nggak punya ruang, nggak punya kamar waktu itu suara saya mungkin sampai ke tetangga. Saya nyanyi, nyembah, nangis, habis itu saya diam. Disitulah Tuhan berbicara kepada saya. Dia bilang begini, aku mau pakai kamu lebih besar lagi, mau Tuhan, yes. Dan Tuhan berbicara secara khusus kepada saya. Saya diminta sama ketua BPD untuk menjadi ketua panitia KKR hamba Tuhan dari Ukraina. Ya saudara, saya bilang saya sebenarnya nggak bisa kalau event organizer begini nggak bisa. Tapi kalau untuk training kecil-kecil saya sanggup. Tetapi karena Bapak di surga tadi sudah ngasih tahu saya mau terima ini tanggung jawab. Luar biasa. Terus yang ngasih tugas itu sekumnya bilang, Bapak surgawi ngomong, iya. Bapak di surga ngomong sama saya. Mau dikasih tanggung jawab. Makanya saya terima. Dan ketika meeting di perdana itu saya ceritakan, saya bukanlah orang yang event organizer seperti ini, tapi aku belajar tanggung jawab. Dan ketika saya belajar tanggung jawab itu, ya semua berjalan dengan baik. Ya hamba Tuhan dari Ukraina, khotbah Pak Niko, nyampein doa berkat dan sebagainya, semuanya berjalan dengan baik. Haleluya. Kenapa? Karena Koram Deo saya lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita Koram Deo, ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita Koram Deo, orang yang Koram Deo menyadari dirinya ada di hadapan Tuhan, dia tidak akan sembarangan hidup. Tapi yang paling penting juga, orang yang Koram Deo, dia akan di hadapan Tuhan,
pasti dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.